Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat Buya cintai, anak-anakku semuanya, para santri kilat, teringat sebuah cerita, anak-anakku semuanya, sebuah cerita yang diceritakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Beliau menceritakan bahwa nanti di surga, ahli surga itu di saat berada di surga mencari sahabat-sahabatnya yang ahli surga. Dicarilah semua sahabat-sahabatnya, sudah ketemu. Ahli surga yang satu ini mencari sahabatnya, sudah ketemu semuanya. Tertinggal satu, yang tersisa satu. Salah satu sahabatnya tidak ada di surga. Kemudian ahli surga ini bertanya kepada malaikat. Dan malaikat menjawab, oh, kalau sahabatmu yang satu itu tidak ada di surga, tapi dia di dalam neraka. Kaget dia, di dalam neraka? Iya. Kata ahli surga mengadu kepada malaikat, wahai malaikat, mintakan kepada Allah agar sahabatku itu masuk surga, karena sungguh demi Allah, aku pernah bertemu dengannya sesaat karena Allah di dunia. Sesaat karena Allah, sesaat, bukan bertemu yang lama, sesaat karena Allah, dan sungguh aku masih ingat pertemuan itu. Tolong mintakan kepada Allah agar orang ini diangkat ke surga. Kemudian malaikat itu menghadap kepada Allah dan mengadukan tentang hal ini. Spontan Allah menjawab, angkat orang yang di neraka itu ke surga bersama sahabatnya yang di surga, karena berkat persahabatan, pertemuan sesaat karena Allah. Coba dengar anak-anakku, pertemuan sesaat bisa menjadikan sebab kita selamat. Maka jangan remehkan pertemuan kalian dengan sesama ini, dengan para ustadz, dengan kita ini. Pertemuan sesaat ini, katanya kilat ini, bukan sekedar sesaat, bahkan kalian tinggal di sini berhari-hari. Tinggal di sini bukan sesaat tapi berhari-hari, karena bisa saja dengan pertemuan ini di antara kita bisa saling tolong menolong nanti di saat di akhirat. Semoga kita tidak ada yang kepleset. Mungkin Buya kepleset, na'udzubillah, akan tapi ada pertemuan. Mungkin ada di antara kita kepleset atau Buya yang kepleset, tapi ingat, ada pertemuan di antara kita karena Allah. Tidak ada membagi-bagi pangkat di sini, tidak ada bagi-bagi duit di sini. Semua datang karena pengen baik. Ini adalah pertemuan karena Allah. Kalau Buya kepleset, saya minta ditolong nenek. Mungkin pertemuan ini menjadikan kita semuanya selamat. Makanya jangan meremehkan pertemuan karena Allah, akan tapi pertemuan syahwat, pertemuan karena dunia, pertemuan karena pangkat itu menjerumuskan. Tapi pertemuan karena Allah ini menyelamatkan dan akan terus dicatat. Maka dari itu anak-anakku, jangan kamu remehkan, biarpun pertemuan ini adalah kilat, santri kilat. Kalau kalian serius dengan hati, dengan niat yang benar, aku akan tinggal di pesantren hanya beberapa hari. Semoga itu sebab selamat perjalananku nanti. Di dunia ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti kepleset di akhirat, ada saling tolong menolong. Siapa yang menolong? Sahabat kita ini. Yang menolong adalah kita. Makanya hendaknya kita pun dimanapun tempat, kita memperbanyak sahabat karena Allah. Kalau sahabat karena dia, karena dunia, alangkah banyaknya. Sahabat karena pangkat, alangkah banyaknya. Sahabat karena syahwat, alangkah banyaknya. Tapi sahabat karena Allah ini yang langka. Maka tata hati kalian. Kalian bertemu di sini karena Allah. Semua ingin benah diri, ingin semakin baik, ingin kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian remehkan, biarpun hanya 5 hari. Kalau kalian niatnya benar, lihat, kalian akan menemukan ini 5 hari ini akan mewarnai sepanjang hidup kalian. Dan berjanjilah kalian untuk terikat hati kalian dengan tempat mulia ini.
Mungkin banyak di antara kalian bercita-cita, bahkan mungkin ada yang bercita-cita ingin jadi insinyur, ingin jadi dokter, ingin jadi presiden sekalipun. Ketahuilah, jika hatimu sambung pada saat ini akan selamat sepanjang perjalananmu itu. Inilah roh hidup kalian. Roh hidup kalian adalah bersambung dengan tempat mulia untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang Buya pesankan kepada kalian, adalah ini, yang pertama, meyakini pertemuan ini adalah karena Allah. Buya tidak bagi-bagi duit, ya. Tidak ada orang datang sini nyari, oh nanti pulang dibagi duit sama Buya ya. Ada atau tidak? Tidak ada. Dan kalian datang ke sini selagi bukan karena duit, tentu karena Allah. Apa? Pangkat, ada yang mau saya kasih gelar jenderal besok? Tidak ada. Gelar dokter tidak ada, gelar insinyur tidak ada. Tidak ada yang Buya. Tidak ada kasih dunia di sini. Tapi kenapa kalian datang? Coba kalian pikirkan. Ada apa kalian datang ke tempat ini? Buya tidak bagi duit, Buya tidak bagi pangkat. Tapi kenapa kalian? Maka dari itu, syukurlah kepada Allah, kalian dipilih di antara anak-anak yang lupa, anak-anak yang lalai. Anak-anak yang lupa. Hari ini adalah hari bencana bagi sebagian anak-anak. Hari ini adalah bencana besar bagi sebagian anak-anak muda yang rekreasi, yang syahwat mereka, yang naudzubillah. Ada saat ini yang mabuk di sana, anak muda yang saat ini kenal perzinaan, anak-anak SMP, anak SMA, karena liburan direncanakan untuk melanggar Allah. Itu yang akan menjadikan hidup mereka kelam sepanjang hidup mereka. Dengan liburan sesaat digunakan untuk melampiaskan syahwat. Ada anak kecil kenal, anak SMP, anak SMA kenal syahwat lalu berzina, sepanjang hidupnya kelam. Kalau tidak segera kembali ke tempat yang mulia semacam ini. Ada lagi yang tiba-tiba saat ini bertemu dengan kawan-kawannya lalu mabuk. Apalagi besok ini bencana tahun baru, naudzubillah. Budaya orang-orang di luar Islam, lihat anak hura-hura ke sana kemari. Bukan budayanya umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian di mana? Ayo. Kalian di tempat yang mulia. Siapa yang memilih ini? Yang memilih adalah Allah. Yang memilih Allah. Kalian mau melangkahkan kaki ke sini adalah Allah yang memberikan kalian punya kehendak. Yang memberikan kesempatan kalian datang ke sini adalah Allah. Maka kalian harus bersyukur, ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Buya selalu berbicara dengan anak-anak santri ini semua. Langka ini, hebat. Allah memilih kalian untuk tinggal di pondok. Kepada santri semuanya, apakah santri kilat atau santri lama. Zaman ini zaman rusak. Coba kalau kalian di luar, apa yang bisa kalian lakukan? Sak khusuk-khusuknya kalian lihat. Sak baik-baiknya kalian lihat. Acara televisi pasti. Mungkin ikut hura-hura, biarpun sedikit, atau mengadakan acara-acara tahun baru biarpun hanya sekecil apapun, itu adalah kemaksiatan yang nyata. Karena Nabi mengatakan bahwasanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang menyerupai perilaku kaum, dan ini kaum Nasrani adalah digolongkan dengan mereka. Tidak ada perlunya kita tahun baru Masehi. Kita punya tahun baru Hijriah yang harus kita besarkan, kita punya Rasulullah yang harus kita agungkan. Baik, inilah kalian harus bersyukur, dan setiap saat panjatkan, jangan lupa. Dan kalau kalian mensyukuri ini, maka ketahuilah ilmu yang kalian dapat biarpun sesaat akan menjadikan hidup hati kalian sepanjang hidup kalian. Maka setiap kalian sholat berdoa, ya Allah, puji syukur kepadamu, engkau telah memilih kami untuk tinggal di sini biarpun sesaat, ya Allah. Puji syukur kepadamu, puji syukur kepadamu, ya Allah. Baik, ini yang pertama, mensyukuri keberadaan kalian, dan semoga ini pertemuan karena Allah. Yang kedua adalah akhlak. Apa yang menjadikan anak itu mulia? Bukan kecerdasannya. Orang cerdas tidak berakhlak, siapa yang suka? Allah tidak senang, Rasulullah tidak senang, manusia pun tidak senang. Coba. Kalau kalian melihat misalnya, suatu ketika mungkin kalian akan menikah dengan seorang yang katanya cantik, jelita, kaya raya, mulutnya tajam, suka mencaci maki bapakmu, mencaci maki dirimu. Mau atau tidak? Tidak ada. Sama seorang laki-laki katanya kaya, dia sukses urusan dunianya. Dia adalah profesor, doktor ilmu kedokteran, hebat. Tapi dia sifatnya, akhlaknya jelek dia. Suka merendahkan, suka mencaci, suka berdusta. Ayo, mau? Tidak. Rendah semuanya. Karena kemuliaan adalah bukan di kecerdasan kalian. Bukan di sekolah favorit yang selama ini. Bukan di pendidikan favorit, akan tapi di akhlak. Biarpun di dalam pondok sini, kalau akhlaknya tidak baik, tidak ada gunanya. Akhlak di dalam diri kalian. Akhlak itu perilaku lahir yang dibangun atas dasar sifat-sifat batin. Sifat lembut, penuh kasih. Sifat akhlak-akhlak yang mulia. Nah,
Dan akhlak-akhlak itu, akhlak pertama adalah akhlak kepada Allah. Tolong anak-anakku semuanya, sholat, jangan sampai ada di antara kalian yang meninggalkan sholat. Hanya ahli neraka saja yang suka meninggalkan sholat, orang-orang munafik. Karena sholat itu menghadap kepada Allah. Kalau memang ada kerinduan kita kepada Allah, tentu mudah kita untuk menghadap kepada Allah SWT. Rindu kepada Allah. Sholat itu ringan. Maka kalau ada seorang hamba yang dipersulit untuk sholat, itu tanda ahli neraka. Sebab sholat kalau dipikir berapa menit? Zuhur 4 menit, 3 menit, 2 menit. Asar 2 menit, 3 menit, maghrib dan seterusnya. Sementara cari duit berjam-jam. Tapi kenapa seorang bisa bertahan untuk cari duit berjam-jam, tapi tidak bisa melakukan sholat hanya beberapa menit? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Nak, sholat 5 waktu, tambah ba'diyah, qobliyah. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya, demi kesuksesan kalian di dunia dan di akhirat, sisihkan waktu untuk bangun malam. Biarpun hanya beberapa rakaat. Tolong catat cara bangun malam. Panduan buku Buya, buku mana harus mereka bisa bangun malam. Biarpun sesaat 5 rakaat. Setelah itu kalian memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Ya, ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada waktu untuk bangun malam. Duha, luar biasa. Dan istimewa seorang direktur sebuah perusahaan raksasa di saat menjelang waktu duha, sholat duha. Di tengah malam tak tanya tahajudan. Takut kepada yang haram. Merasa dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak kepada Allah. Sebentar. Akhlak kepada Allah, Buya lanjutkan nanti sampai 4:30 atau 5:30 lebih, 5:30, 5:30. Sebentar ya. Kalian renungi dulu yang Buya sampaikan tadi. Kalian bikin oret-oret yang pasti. Barusan yang Buya sampaikan, Buya akan masuk 5 menit aja. Ya, akhlak kepada Allah, khusyuk. Buya kagum dengan sebagian anak-anak Buya, bukan anak pondok. Yang di UNER, yang di ITS, yang ngambil fakultas kedokteran, teknik dan sebagainya. Subhanallah. Wajah mereka basah dengan air wudhu. Lihat. Allah. Di dalam tasnya selalu ada mushaf. Kapan ada waktu kosong, mereka membaca Al-Quran. Pandangan matanya terjaga. Tidak tergoda dengan perempuan. Dia seorang laki-laki. Dan perempuannya pun demikian. Sangat menjaga kehormatan mereka. Dan mereka bukan orang fakir, orang ini. Orang cukup. Akan tapi mereka terhormat. Alangkah indahnya kalau kalian juga seperti itu. Lihat. Allah. Indah. Dia tidak pernah, Buya kasih tahu sekali, upayakan nak kamu selalu dengan air wudhu, nak ya, dengan air wudhu. Iya Buya. Setiap batal wudhu mengambil air wudhu. Sehingga sesaat keluar terlihat wajahnya selalu basah dengan air wudhu. Setiap keluar dari kita, ngobrol sebentar, mungkin dia main buang air dan sebagainya. Kembali dengan air wudhu. Khusyuk. Khusyuk kepada Allah SWT. Lihat. Akhlaknya kepada Allah sudah tampak indah. Menarik dia. Dan ada anak Buya yang seperti ini. Di ITB juga ada. Anak-anak Buya yang di luar, yang sekolah, mereka harus khusyuk. Dan kalian pun sama. Bahkan mereka pun tidak pernah masuk santri kilat dengan Buya. Hanya menghadiri majelis bulanan. Kalian tentu lebih dari itu semuanya, karena kalian masuk santri di sini. Mereka tidak masuk santri kilat. Dan mereka kalau Buya panggil langsung datang. Makanya kalian kuliah dimanapun, tolong nak ya, kalian harus mencari Buya. Untuk Buya ikatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian cari dimanapun, kan kuliah di Jogja kalian ada punya grup di sana, punya anak-anak yang bisa membimbing kalian bareng-bareng. Akhlak kalian semuanya akan terlatih. Saya sendiri sampai ngomong ini pantas ini anak-anak ini kalau seandainya untuk menjadi orang besar yang layak menjadi orang besar karena akhlaknya baik. Bayangkan wajahnya basah dengan air wudhu setiap saat. Kalau ada waktu Al-Quran, dia serius di saat belajar, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya, 3 menit lagi, 4 menit balik lagi. Bahan renungan dulu yang Buya sampaikan ya. Untuk khusyuk kepada Allah tidak bertentangan dengan karir, tidak bertentangan dengan sebuah profesi. Mungkin dia seorang dokter, tapi sepanjang waktu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu ingat Allah. Mungkin dia adalah seorang pejabat. Di dalam dia sepak terjangnya adalah ingat Allah. Itu yang dia ingatkan. Tidak harus menjadi seorang alim atau ustadz atau kiai. Itu bagiannya masing-masing.
Tapi bisa saja menjadi seorang pengusaha yang khusyuk. Dan saat inilah waktunya kalian untuk memulai. Kalian khusyuk. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut. Dan khusyuk kepada Allah dimulai dari anak-anak muda. Bukan nunggu tua. Muda. Yang nanti akan dapatkan payung Allah, perlindungan khusus dari Allah, anak-anak muda seperti kalian. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah. Dapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar. Di saat tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Indah. Jaga mata, kemaksiatan jauh. Allah. Kita menemukan juga hamba yang dihinakan oleh Allah. Kita doakan semoga Allah mengangkat derajatnya, mengampuni. Ada anak-anak usia SMA, Masya Allah, segala macam dosa dilakukan karena rumahnya tidak mendukung untuk pendidikan yang baik, mulai dari minuman keras sampai perzinaan dan seterusnya. Sampai ada hari-hari ini dipilih oleh Allah untuk hina, na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni mereka-mereka itu. Kita doakan. Tapi kalian yang saat ini masih punya kesempatan untuk membentengi diri, ingat, bentengmu adalah dengan Allah. Dan kalau sudah kalian kenal Allah, itu ibadah itu ringan. Seperti yang bisa temukan dari anak-anak kampus, anak-anak yang dekat kepada Allah. Bahkan kadang lebih khusyuk dari anak pondok itu sendiri, karena dia kenal Allah. Lebih khusyuk dari anak pondok itu sendiri. Semoga Allah memberikan kepada kalian hati yang kenal Allah. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah. Buya tidak ingin menjebak kalian dengan sebuah pertanyaan. Lebih senang Buya menganjurkan. Mungkin kalau Buya jebak dengan pertanyaan, Buya bisa menangis atau menyesal sekali. Hendaknya yang kau idolakan adalah Rasulullah. Seorang guru atau seorang tua kalau punya anak ditanya idolamu siapa, kok dia nyebut artis, maka menangislah orang tua. Aib, hina, rendah, jika ternyata idolamu adalah bukan Rasulullah. Boleh kalian mengidolakan selain Rasulullah, tapi yang sambung dengan Rasulullah. Contohnya, aku mengidolakan Siti Fatimah Zahra. Aku mengandalkan Siti Maryam. Aku mengandalkan Siti Khadijah. Aku mengidolakan Siti Aisyah. Aku mengidolakan wanita-wanita mulia yang kenal Allah, tapi pantang ahli iman mengidolakan. Idola itu kan di dalam hati, dicintainya. Kok ada idolanya seorang artis kafir, ajib, aneh. Bahkan mungkin anaknya seorang ustadz. Aneh sekali. Lalu hatinya ada di mana selama ini? Coba bisa dipastikan orang yang mengidolakan selain Rasulullah. Orang yang mengidolakan selain Rasulullah, mengidolakan selain wanita-wanita mulia, lihat. Malas ibadah. Mudah melakukan kemaksiatan. Karena dia lebih bangga kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan selain Rasulullah. Aib dan rendah. Baca sejarah-sejarah wanita mulia. Dari masa ke masa ada wanita mulia yang bagaimana? Kekayaan orang tua mereka tidak menjadikan mereka terjerumus, tetap menjadikan seorang wanita mulia. Air matanya mudah menangis di saat ingat Allah. Dan setiap masa ada wanita semacam itu. Kalian juga begitu. Kalau kalian mengidolakan ulama, boleh sama, karena ulama pasti sambung dengan Nabi. Bukan karena terkenalnya seorang ulama, karena dia kelihatan di televisi. Sebab kalau sudah ustadz dan televisi, sudah mirip dengan artis nanti. Jadi idolamu sudah salah. Mengidolakan seseorang karena benar-benar ada akhlak Nabi Muhammad di sini. Karena dia dekat dengan Rasulullah SAW. Itu yang diidolakan. Buya mengidolakan guru-guru Buya, lihat. Ya nggak bisa Buya menyebut selain orang-orang yang seorang anak muda mengidolakan main bola. Kalah dengan seorang pemain bola,
Pemain bola muslim ini dikisahkan di sebuah negeri, di negeri kafir sana. Pemuda muslim, dia pemain bola. Rupanya dia bercita-cita dengan main bola ingin mengangkat Nabi Muhammad. Dia di saat dia mengekulkan, dilepaslah kaos seragamnya, keluar I love Muhammad. Subhanallah, heboh itu dia. Ini dikisahkan di negeri kafir atau Perancis atau di mana dia. Dia pengen main bola, ingin menonjolkan bahwasanya aku adalah pecinta Nabi Muhammad. Pas dia mengekulkan, membuat gol satu, langsung dilepas kaosnya. Setelah itu terlihat kaos dalamnya isinya apa? I love Muhammad. Nah, ini kita katanya anaknya Pak Haji, anak Pak Ustadz mengidolakan pemain bola. Pemain bola sendiri pengen ini. Dia punya ide cerdas dia. Dia punya ide cerdas dan sudah direncanakan dia. Kalau saya ngegalkan, saya akan jadikan gol saya untuk Nabi Muhammad. I love Muhammad. Bingung loh. Muhammad. Muslim dia dan bangga dengan Islamnya dia. Nah, ini anak santri, ada anaknya Pak Haji, anaknya Ustadz, idolanya pemain bola. Sementara pemain bola yang dahsyat ini pun dia bercita-cita menjadi pemain bola untuk Nabi Muhammad SAW. Bangga dengan Rasulullah. Mana hati kalian saat ini? Harus dengan Rasulullah SAW. Maka dari itu kami himbau kalian membiasakan dengan membaca sholawat. Minimal sehari itu 300 kali. Ringan. 300 nak. Kalau orang dari sini ke Sumber itu naik motor atau naik angkot, sudah beres. Dari sini ke Sumber. Sisihkan waktu Anda untuk berjalan dan sebagainya. Apalagi kalau kalian cicil pagi, siang, dan malam. Yang terpenting apa? Ingatmu dengan Rasulullah. Membaca salawat. Indah anak-anak muda, idolanya adalah Nabi Muhammad. Mungkin kalian tiba-tiba sangat gandrung dengan Salman Al-Farsi karena pengen jadi seorang jenderal. Kenapa harus Salman Al-Farsi? Dia jago dalam strategi perang. Mungkin ada di antara kalian mengidolakan Abdurrahman bin Auf, tidak salah. Kenapa harus Abdurrahman bin Auf? Ada pakar ekonomi yang dahsyat dia. Dia seorang kaya raya pada zaman Nabi, tapi sangat dekat kepada Allah. Kenapa? Mungkin kita mengidolakan mungkin seorang yang sangat pemberani seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan. Tapi sambungnya tetap dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyuh suatu ketika ada satu orang, dia biasa ngantarkan ke Jakarta pulang pergi. Anaknya seorang haji yang baik. Bapaknya baik. Anaknya seorang haji yang baik. Ternyata punya anak perempuan minta diantarkan ke Jakarta. Dan yang membelikan tiket adalah ayahnya sendiri. Dan pesan tiketnya adalah kalau tidak salah 500.000 tiketnya. 1 tiket. Dan pesannya pun 6 bulan sebelumnya hanya untuk melihat perempuan yang disebut perempuan siapa? Setan itu loh, yang bangga disebut dengan siapa lagi? Lady siapa itu? Pakai ajib. Dia blinger, otaknya orang tuanya 500.000 hanya untuk beli 1 tiket. Dibiarkan anaknya mengagumi orang semacam itu, aneh. Itu orang tuanya masuk neraka duluan. Saya nyesel. Orang tuanya baik, ahli ibadah, umrohnya rajin dan sebagainya. Ajib, unik. Sementara Buya menemukan orang di balik itu semua. Kekayaan orang tuanya nggak bisa dikira-kira. Ada dengan Buya orangnya. Dia punya perusahaan di sana sini. Kekayaannya luar biasa. Sumbangannya adalah tidak karu-karuan. Tapi punya anak Masya Allah dengan kesederhanaan. Tidak pernah gaya-gayaan pengen punya mobil. Kelihatan mobil. Mobil bapaknya banyak dan sebagainya. Tapi dia lebih senang dia dengan biasa. Hidup sederhana. Itu nasib baik bagi orang tersebut. Tidak pernah punya tonton yang enggak. Dekat kepada Allah. Menemukan kita orang-orang semacam itu. Ajib. Makanya ini pilihan dari Allah. Sementara ada orang kekayaannya aja, ya dia terlalu kaya raya, tapi menuruti keinginan anak-anak, keinginan yang busuk seperti itu. Sementara sisi lain ada orang dia kaya. Kalau nyumbang saja tidak hanya ratusan juta, butuhnya seberapa?
dan semuanya di tempat-tempat lain. Mengangkat orang-orang fakir yang jumlahnya banyak. Mungkin sudah membuat berapa ribu rumah. Gratis kan? Dia punya program setiap tahun kurang lebihnya adalah 100 rumah. Jadi siapa untuk rumah kecil di rumah cak manfaat. Dan dibagi-bagi itu nanti. Cuman dengan cara. Ternyata punya anak sangat tawadhu. Nah ini ada sebagian orang mudah tergoda dengan model gaya hidup. Karena jauh dari Nabi Muhammad SAW. Mana Rasulullah lihat? Kita menemukan orang-orang kaya satu sisi benar mendidik anaknya. Jadi keselamatan ternyata tidak ada hubungannya dengan kaya dengan melarat. Sudah melarat kadang-kadang gaya hidupnya sudah gaya hidupnya orang kafir. Orang kaya tapi Masya Allah mengarahkan anaknya. Bahkan sampai salah satu keluarga kaya yang dia sangat dekat kepada Allah SWT. Punya anak semuanya tidak bisa nyetir mobil. Dan anaknya pun tidak pengen. Lebih enak saya disetiri sama seseorang. Dan dengan biasa, dengan kayak kesederhanaannya. Nggak sempat dia mau hura-hura, main rangreng motormu. Nggak sempat. Kelep-kelepan nggak sempat. Dan dia menikmati semacam itu. Menemani orang tuanya hadir majelis ini dan seterusnya. Allah, indah. Dan itu pun nasib baik yang diterima oleh orang tersebut. Ada sebagian tuh. Hayalannya adalah kemaksiatan dunia, apalagi yang laki dengan perempuan. Na'udzubillah, Masya Allah. Hina, jauh dari Nabi Muhammad permasalahan. Tapi kalau kalian dekat dengan Rasulullah, idolamu adalah Nabi Muhammad SAW. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Kalian baca salawat minimal sehari 300 kali, nak ya. Oh, tasbih setiap saat. Setiap menganggur di kampusmu. Yang catekannya kayak yang kecil nih kan. Di saat nganggur. Minimal 300, lebih dari itu. Intinya dia akan lepas sehari, jangan pisah kalian dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian harus kalian membaca. Kalian mungkin ada yang sudah mulai senang dengan novel-novel. Apakah ini novel cinta, Islami dan sebagainya? Tidak ada yang mengajari cinta yang sesungguhnya kecuali Rasulullah. Kalian baca sejarah Nabi SAW. Sisihkan waktu untuk baca sebuah buku sejarah Nabi yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Buku wajib kalian. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti sudah ada terjemahannya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis, ada bahasa Indonesia. Ini buku sejarah yang enak dipandang. Wajib kalian punya yang demikian itu. Sehingga setiap hari kalian harus paling tidak ada 1 lembar, 2 lembar baca sejarah. Sehingga setiap hari kalian, pikiran kalian dengan Rasulullah. Sebab yang membaca cerita pasti ngebayangkan. Ini akhlak dengan Rasul SAW singkat. Kemudian selanjutnya akhlak dengan orang tua. Nasib baik juga jika ada seorang anak diberi kepatuhan dan ketawaduan kepada orang tuanya. Ini juga nasib baik. Ada sebagian orang sama orang tuanya kasar. Hanya karena orang tuanya baik saja tetap lembut. Tapi nasib anak yang kurang ajar sama orang tua nggak bisa baik. Tidak bisa baik. Yang kurang ajar sama orang tuanya tidak akan berkah hidupnya, biarpun dia dengan bermacam-macam perangkat keberhasilan di dunia. Mungkin dia mendapatkan gunung emas sekalipun akan hancur dalam waktu singkat. Sebab dijanjikan, disebutkan oleh Rasulullah. Kullu dzambin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati illa 'uququl walidaini fa innallaha yu'ajjilu fid dunya qabla al-mamat. Semua dosa itu ditunda hukumannya nanti di akhirat, kecuali durhaka ke orang tua didahulukan di dunia. Na'udzubillah. Jangan kalian menikah dengan perempuan yang kurang ajar sama orang tuanya. Jangan sekali-kali. Kenapa? Orang tuanya sudah berbuat baik sepanjang ini, masih dikurang ajari. Apalagi kalian yang baru menanam kebaikan. Bakal kurang ajar sama seorang suami. No, tidak ada. Karena itu ada wanita rendah. Jangan menikah dengan seorang laki-laki yang durhaka sama orang tuanya. Orang tuanya yang telah banyak jasa kepadanya saja tidak dihargai, apalagi kalian. Paling kalian hanya dibutuhkan untuk urusan syahwatnya saja. Hati-hati. Tidak. Bahkan kunci pertama hari ini. Kalau dia bisa lemah lembut dengan orang tuanya, insya Allah lemah lembut kepada kalian. Sopan santun dan sebagainya. Tidak mau mengangkat suara. Mencintai orang tua. Ingat, membantu orang tua, tidak mau merepotkan orang tua. Ada dikisahkan anak-anak seumur kalian ini. Sebuah kisah. Dan kisah ini terjadi secara sesungguhnya. Sebuah
Dan menarik sekali kisah ini bagi Buya. Nanti kalian dengar di CD-CD Buya masalah berbakti ke orang tua dan seterusnya. Kisah ini Buya sebutkan. Ada dikisahkan seorang anak muda, kayak anak-anakku semua. Anak muda, usia SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, usia-usia semacam itu. Suatu pagi dia lagi sarapan pagi di rumahnya. Zaman dulu tuh kalau berangkat sekolah kan belum banyak angkot, juga tidak pakai motor, pakai sepeda, ya, sepeda engkol. Saat dia asik-asiknya sarapan begitu, tiba-tiba ada yang temennya yang biasa nyamperin tuh tiba-tiba negur, ayo cepet sudah siang. Dia lagi makan. Dipanggil temannya dari luar rumah. Wah, dengar temannya bilang sudah siang, lihat jam, memang Bu, betul, terlambat dia. Makannya ngebut. Cuci tangan, ambil tas, salaman ibunya, pergi. Ngebut ke sekolahan. Sampai di sekolahan, temennya yang nyamperin tadi masuk kelas, dia itu, yang tadi buru-buru sarapan tadi itu, nyandarkan sepeda sebentar, tiba-tiba diambil lagi sepedanya, balik lagi pulang. Temennya yang masuk kelas tadi bingung, loh ngapain dia balik lagi? Aneh bener, sudah sampai sekolahan kok balik lagi. Tidak lama kemudian, setengah jam kemudian kelihatan lagi, sudah hampir ketinggalan 1 jam belajar. Akhirnya ditanya, kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan ya? Enggak. Dia terus memang apa? Ngerjain PR? Enggak. Terus ngapain kamu pulang? Dia menjawab, tadi waktu kamu nyamperin aku kan lagi makan, sambil senyum-senyum begitu. Karena kamu bilang waktu siang, aku lihat memang terlambat, jadi aku buru-buru. Saking buru-burunya aku sampai aku mencuci tangan, kemudian aku cium tangan ibuku, aku pergi. Aku lupa kalau tadi itu piring itu belum aku cuci. Aku takut jika piring itu nanti dicuci oleh ibuku. Tidak tega kalau ibunya mencuci bekas piringnya. Ibu kita sudah capek dari kecil, jeboin kita, mandikan kita, nyuapin kita. Kita sudah gede begini masih akan merepotkan orang tua. Akhlak itu dirasakan. Nah, akhlak itu bukan diokal. Kalau ditanya bagaimana hukum berbakti pada orang tua dalam ujian, semuanya akan jawab wajib, nilainya 100. Tapi akhlak bukan itu. Akhlak bagaimana hakikat dirimu dengan orang tuamu, hatimu dengan orang tuamu. Bahkan mungkin ada anak yang di kampus itu, atau yang ngekos, seminggu sekali bawa tas besar, pulang hari Sabtu. Sudah bawa tas besar langsung ngomong ke Pak, Mama, Ahad malam sudah beres bang, setrikaan semua ya. Innalillah. Ibu bapakmu sudah capek mencari rezeki untukmu, kamu pulang seminggu sekali, hendaknya bapak ibumu kamu jadikan raja dan ratu di rumahnya. Kalian mengabdi untuk mereka. Sekarang anak tidak punya adab, liburan menyiksa orang tuanya, liburan main ke sana kemari. Giliran mau berangkat kuliah, maksa, mama ini kok belum beres, belum cuci, belum ini. Astagfirullah. Mana hatinya anak semacam itu, lihat. Mana ada keberkahan hidup anak, biarpun cerdas kayak apa, itulah cerdasnya setan dan iblis. Berusahalah anak kalian mengabdi kepada ibunda kalian, kalian sudah gede semacam ini, bisa membuatkan teh dan kopi ibumu. Mungkin kalian tidak bisa mengabdi total, karena kalian masih tugas belajar, tapi lihat, sisihkan waktumu untuk mengabdi kepada ibundamu. Jangan ragu mengambil bekas gelasnya, mungkin meminumnya, menyisihkan, membuatkan kopi, menyiapkan makanannya. Kalau mungkin kalian harus ngekos, harus pergi, harus mondok, harus kuliah, pulangnya waktu liburan, berusahalah kalian untuk menyelesaikan pekerjaan rumahmu. Allah. Urusan piring saja, Masya Allah. Kadang tidak punya perasaan, lagi ibunya nyuci, sekalian Maya, sekalian Ma. Hatimu di mana? Ini pendidikan akhlaknya. Buya tidak tertarik dengan anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Orang tuanya saja kurang ajarin, apalagi orang lain. Rendah. Allah merendahkan dia, Nabi Muhammad merendahkan dia. Orang yang dekat dengan Buya kalau ingin mencari pasangan, pertama kali yang harus cermati adalah apa? Akhlaknya dengan orang tua seperti apa. Sekarang sampai ada orang demi cinta aku tinggalkan orang tuaku demi engkau. Oh dusta, oh penjahat dia. Kalau ada seorang perempuan nekat meninggalkan bapak ibunya demi kamu, wah ini bapak ibunya saja ditinggal, yang sudah 20 tahun merawat dia ditinggal, apalagi kamu yang belum punya kebaikan apa-apa. Wah, harus cerdas dong kita, nggak bisa. Ente mau ninggalin bapak ibu ente 20 tahun, yang rawat 20 tahun mau dengan saya, oh saya bisa kamu tendang, entar lagi enggak, sorry, afan, mohon maaf.
Saya berpikir, saya cerdas. Saya bukan laki-laki bodoh. Sama kalian. Saya bukan perempuan bodoh, bapak ibumu saja. Sekarang kan bahasa istilah cinta akhir saja. Gara-gara cinta nak mulia. Kalian harus jauh daripada cinta yang diharamkan. Pergaulan. Jaga hati kalian. Tidak ada pilihan kalau tidak menikah. Menikah tidak. Pacaran no. Nanti adalah akhlak. Kalau menikah, menikah. Pacaran adalah menjerumuskan syahwat, hawa nafsu, melanggar Allah, melanggar orang tua. Berangkat dari cinta yang sebelum waktunya. Dan usia seumur kalian sudah mulai ada diajak bicara tentang hal ini, anak-anakku semua. Usia pubertas kalian. Akil balik. Guru-guru harus mulai membimbing bagaimana mencintai. Supaya tidak melanggar orang tuanya. Sekarang banyak melanggar orang tua. Berbohong dengan orang tuanya, lihat. Mulai dari uang saku nambah, pulang terlambat, bohong, macam-macam. Loh, ini bagaimana bisa berkah orang tuanya dibohongi, lihat. Demi manusia baru yang dikenalnya tadi. Alamat tidak alamat sengsara itu manusia. Dan dia sangat mudah tanggap kepada orang-orang semacam itu. Kalau sudah ada satu orang kok ingin menikah kok dengan cara berbohong dengan orang tuanya langsung takat. Bahaya di manusia. Menuruti syahwat dan hawa nafsunya rela berbohong dengan orang tuanya. Enggak. Apalagi bohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tua kalian, nah, Masya Allah. Cuma tanyakan keadaan beliau. Jangan mengangkat suara di hadapan. Biasakan jika kalian berbicara, dekatkan mulutmu ke telinga beliau, sehingga beliau tidak perlu menoleh. Dan kalian tidak perlu mengangkat suara. Dan kalau beliau berbicara, berusahalah untuk mendekatkan telinga kalian, sehingga beliau tidak perlu mengangkat suara. Bahkan dikatakan, jika ada seorang anak, di saat berbincang dengan ibundanya, lalu mendekatkan telinganya di bibir ibundanya, sampai ibundanya tidak perlu mengangkat suara, itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Alangkah pandangan indah. Apa Umi? Apa Mi? Apa itu? Bentak-bentak. Malu dia. Disinilah dididik akhlak, nak. Dididik akhlak. Banyak manusia tidak punya perasaan, hatinya mati karena tidak pernah dididik dengan benar. Maka kalian pulang harus merubah semuanya. Biarpun pertemuan sesaat dengan Buya, ini pengikat. Kalian bisa menjadi seperti anak-anak yang ada di kampus itu. Buya punya anak-anak yang ada di Jerman sana, anak-anakku semua. Ada yang kuliah di Korea. Ada yang kuliah di... Sambung dengan Buya, ngikuti pengajian Buya setiap saat. Ada Ahmad Zadi, ada pulang dah. Pulang. Ada salah satu anak Buya. Dia ngambil S2 di Korea, sekarang mengambil doktor di Inggris. Tapi dia sambung dengan Buya terus. Banyak, bukan dia dok. Ada di Jerman, ada di ini. Sambung dengan Buya. Pertemuannya sesak dengan Buya. Bahkan beliau tidak pernah ikut santri kilat, tidak. Dia hanya mencari Buya melalui internet dan sebagainya. Bahkan banyak di antara anak-anak Buya yang di Australia sananya di Jerman. Tidak bisa tidur kecuali sudah mendengar, kemudian seberapa jam ceramah-ceramah Buya yang pendek, setelah itu baru memungkasi. Penatnya sehari itu adalah dengan mendengar video-video Buya. Ini kan zaman internet. Bahkan Buya kemarin ke Singapura, ada salah satu anak muda, ajib. Itu jemput Buya, cerita apa yang Buya omongkan, kenapa kok Buya nggak ada kemarin, ada guru Buya, ada ini. Ini ikuti Buya, saya tidak pernah lepas. Kapan ada waktu kosong, saya langsung buka Buya. Bahkan dia perpastikan antara dari tempatnya ke tempat sekolahnya itu, dia kan ada 45 menit. Dia pastikan cari video yang 45 menit. Langsung dia, nggak mau macam-macam. Bisnya enak sih di sana juga. Karena bisnya di Singapura. Langsung udah. Kalau sudah habis mesti nyampe itu. Termasuk di antara salah satu pejuang-pejuang itu adalah murid Buya. Pengusaha yang punya, mereka akan nisbatkan pada Buya untuk berguru dengan Buya. Pengusaha-pengusaha di bandara yang punya rumah-rumah makan. Dia juga menjadi donatur tempat di sini misalnya. Dia cerdas. Buya selalu, saya dari rumah saya sampai bandara itu kan begini. Selalu sebelum berangkat sudah dipaskan di download apa? Di download video yang sekiranya pas, langsung sudah pas. Nanti kalau sudah hampir habis nggak usah ngelihat jalan, pasti ini sudah dekat tempatnya. Cerdas mereka. Bukan anak-anak muda yang na'udzubillah hidupnya foya-foya senang, membuang-buang kehormatan, kemuliaan
pengen jadi hina semuanya, dan kalian tidak boleh. Buya tidak meremehkan dengan sekecil kalian, ini dikit, tapi dikit kalau kalian serius, rohnya akan bisa dirasakan oleh orang di sekolah kalian, rohnya. Dan banyak anak-anak Buya di luar, di Madinah, punya grup. Kalian harus menjadi seperti itu, tidak boleh pisah. Untuk mendapatkan pendidikan terus dari Buya, biarpun itu melalui media-media informasi, sambung terus, ikrar. Bahkan salah satu di antaranya ini adalah salah satu alumni kilat. Ada satu alumni kilat, itu waktu di Karangjalak dulu. Subhanallah. Dia bisa membawa ibunya dan bapaknya setiap saat. Kalau ke Cirebon, pasti mampir ke sini. Dan tidak akan putus setelah itu, gara-gara anaknya jadi santri kilat. Abah uminya selalu jadi pendengar setia. Ternyata tidak putus. Apa yang mereka lakukan? Bertanya Buya, apa yang bisa saya bantu? Karena anak itu sudah berhasil, termasuk menjadi pendukung besar di pondok ini. Jadi anaknya sudah gede sekarang. Sudah sarjana, sudah selesai. Padahal hanya santri kilat seminggu waktu di Karangjalak dulu. Sebelum di sini Buya ada di Karangjalak, nak ya. Di situ ada satu rumah Buya pakai. Ada buahnya, serius hatinya. Jadi terus komunikasi dengan Buya. Masya Allah. Kalian harus menjadi semacam itu, lihat. Ini roh. Sesaat yang kalian lakukan di sini menjadi roh perjalanan hidup kalian dengan orang tua. Ya. Sehingga dengan orang tua harus benar. Kemudian setelah itu dengan guru-guru kalian, ya. Khususnya guru yang mengajar agama. Biarpun guru ngajar selain agama, kalian harus patuh, kecuali untuk diajak bermaksiat. Kalau maksiat tidak boleh patuh. Guru kalian menyuruh kalian wajib buka kerudung, oh tidak. Guru kalian mengajak kalian berduaan ke satu tempat, tidak, haram. Biarpun dia ngomong kamu tidak patuh dengan saya, tidak boleh patuh kepadamu untuk maksiat, wahai guru. Anak-anak Buya itu harus dididik berani. Khususnya putri yang punya kemuliaan, punya wibawa. Tidak boleh jadi perempuan murah. Laki-lakinya menghormati wanita, muliakan wanita, tidak merendahkan wanita. Pantang seorang laki-laki melotot malahan perempuan gini ini, pinggulnya ini, rendah laki-laki itu. Laki-laki yang hebat adalah pandang dengan sahabat perempuannya sesaat-sesaat. Pandangan hormat. Tidak perlu menyifati bagaimana bibirnya, bagaimana hidungnya, bagaimana matanya, bagaimana, oh, itu rendah, laki-laki rendah. Dan wanita mulia adalah wanita yang menjaga dirinya. Sampai Buya sering guyonan, tapi boleh beneran juga. Kalau tiba-tiba anak-anak Buya yang kenal Buya, jangan merasa nyaman kalau kalian disapa oleh laki-laki dengan sapaan mesum. Ada kan sapaan? Godaan ada ya, paham? Sama orang perempuan pasti ngerti kalau itu goda. Kalau sapaan, Neng mau kemana? Belajar. Mau kemana? Mau ke ini. Misalnya sahabat nih, kalian lewat di rumahnya, ya biasanya apa? Neng mau kemana? Oh, belajar, ini wajar. Tapi kalau sekali, Neng mau kemana nih? Oh, kalau ada laki-laki menyapamu dengan sapaan yang tidak baik, tidak terhormat, ambil sandalmu, tempelengkan di mukanya. Loh, kok Buya ngajari nggak bener? Biar semuanya tahu kalau kalian punya kehormatan. Insya Allah saat kampus jadi terkenal nih wanita istimewa, nggak berani macam-macam. Cuman jangan dilakukan beneran, nanti heboh. Artinya menunjukkan kalian tidak suka. Karena orang kurang ajar dia tuh. Laki-laki seperti itu, laki-laki kurang ajar, merendahkan kalian. Dan kalian jangan mau direndahkan. Lah kok ada perempuan nyapanya saja nyapa mesum, masih ditoleh. Noleh lagi nih perempuan murahan ini. Sudah tahu nyapanya mesum, Neng. Oh, cantiknya. Oh, sudah salah tingkah tuh. Mukanya merah, putih, kuning, hijau. Noleh lagi, berendah itu perempuan. Kalian lihat kalau ada orang begitu kurang ajar, tidak. Sampai kapanpun. Buya punya anak perempuan, ada santri, suatu ketika dilamar oleh seorang, baik menurut Buya. Biasanya anak-anak Buya itu sangat patuh. Urusan pernikahan kalau menolak, Buya tidak marah, karena urusan hati untuk menikah. Ada salah satu santri Buya, beberapa waktu yang lalu, mau dilamar oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu menurut Buya itu baik. Buya setuju. Sebelum Buya istikharah, Buya setuju. Tiba-tiba anak itu dengan sebutan menolak, tidak Buya, saya tidak mau dengan dia. Ajib. Kok tegas benar ya? Tidak nunggu apa kan? Bahkan seolah-olah secara lahir dia kurang ajar dengan saya. Paling tidak kantar dulu dan sebagainya. Itu menolak, tidak. Akhirnya tanya, kenapa?
Karena sebulan yang lalu dia telah titip salam untuk saya, Buya. Oh, hebat ente kalau begitu. Kirain ente anak kurang ajar dengan saya. Gara-gara sebulan yang lalu dia titip salam untuk dia. Tidak mau. Hebat ente mulia ente. Sebulan yang lalu titip salam. Perempuan mulia itu anak. Ente hebat ente. Tak pikir kurang ajar sama Buya. Rupanya alasannya hebat. Sebulan yang lalu dia titip salam dengan saya, makanya saya tolak. Bagus. Anak Buya harus begitu. Kurang ajar titip salam itu. Kalian mulia nak. Kalian bukan untuk main-main. Ya. Usun laki dan perempuan laki perempuan. Takut. Kalian sekarang waktu belajar. Sebelum waktunya nikah jangan mikir urusan syahwat. Sehingga hidup kalian normal. Yang laki-laki ngurusi kuliah, ngurusi belajar sampai sukses. Tapi kalau tiba-tiba ada bergolak syahwat yang tidak bisa ditahan dan sebagainya, menikah biarpun dalam usia sekolah. Tidak ada masalah. Buya melarang pelanggaran. Buya sangat benci dengan pelanggaran seperti pacaran dan sebagainya. Kan itu rendah. Itu adalah urusan syahwat. Itu adalah orang mencumbu syahwatnya sendiri. Lihat, mau tidur ingat dia, mau ini semuanya. Apalagi yang namanya manusia ada syahwat berkala. 2 hari, 3 hari. Coba, karena dia sudah punya pacar dan sebagainya. Di saat syahwatnya bangkit, siapa yang diingat? Pasti kebusukan sudah semuanya. Lalu kok begitu mau didukung? Ada sebagian ustadz berfatwa nggak apa-apa. Oh, enggak, ini ustadz keblinger tuh. Ustadz tidak punya hati dan tidak punya perasaan dia. Karena dia mungkin tidak pernah punya cinta. Kalau sudah orang mencintai itu, lihat problemnya selalu ingat dia. Coba, mustahil di saat orang sudah mencintai kemudian bangkit syahwatnya, siapa yang diingat? Apalagi saat melampiaskan syahwatnya. Dan mungkin syahwat mula-mula tenang, tapi karena sering mengingat dia, lihat, waktu telepon bangkit syahwat dan seterusnya. Lampiaskan dengan cara apa? Dengan menghayal dia, benci, busuk, rendah, hina. Makanya pilihannya adalah kalian belajar secara serius. Tapi kalau syahwat kalian sudah bergolak, menikah. Termasuk prinsip yang Buya tanamkan di anak-anak Buya adalah pernikahan tidak boleh menghalangi belajar. Tapi pernikahan pun juga tidak boleh ditahan gara-gara belajar. Waktu menikah. Buya menikah waktu kuliah. Kalau Buya nunggu selesai sekolah, baru nikah, ketuaan nanti. Buya menikah, selesai. Adapun bagaimana pembiayaan, yang penting ketemu perempuan yang baik, soleha, yang bisa mengerti, mertua mengerti, dan sebagainya. Milih dong. Jangan hanya karena senang disapa di pinggir jalan mau. Makanya yang banyak salah pilih itu yang tersiksa. Kita milih. Yang sekiranya orang tuanya ngerti dan sebagainya. Sehingga Buya kuliah di luar negeri 6 tahun setelah menikah. Dengan kesederhanaan. Tapi Buya punya prinsip, BSS, bayar sendiri-sendiri. Buya pikiran praktis Buya. Buya tidak mau dibuai oleh hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Buya waktu itu selesai kuliah, Buya pengen nikah. Buya tidak menunda lagi. Biarpun sebagian ngomong, selesaikan kuliahmu dulu menikah. Oh enggak, saya akan ngadu ke guru Buya. Kalau guru ngizinkan pasti ada jalan. Nggak ada jalan. Guru ngizinkan, Abang Umi ngizinkan. Saya mau menikah, izinkan. Nikah. Nggak ada duit, nggak ada modal. Bonjonya nekat. Modalnya nekat, bismillah. Yang penting kebetulan waktu itu Buya dapat tugas untuk ngurusi anak putri. Ya enggak mau basa-basi dengan anak gaya. Nanti kalau yang nyuruh cantik semangat, kalau enggak cantik enggak semangat. Ini kan penyakit. Saya pengen melayani semuanya sama. Maka harus Buya tata hati Buya. Buya menikah. Karena waktu itu Buya adalah nyaman, milihnya gampang. Sak kampus pilihan Buya. Tidak terikat. Ada sebagian orang dungu, bodoh, tolol, goblok. Pilihannya satu aja, dia dok pilihannya. Suruh kemana-mana dia, karena sudah terlanjur seneng duluan. Ini orang sakit. Daun dunia seluas daun keler. Dia dok ajib. Yang lain masih banyak, hanya dia dok. Kalau Buya enak. Waktu itu milih banyak, sak kampus. Jadi yang kampus disaring lagi ada berapa sudah. Buya ngadu ke guru Buya ada 3 pilihan. Umi belum masuk waktu itu. Umi belum masuk memang. Umi urusan terakhir. Karena setelah ngomong 3, sahabat Buya cerita bahwasanya kiai saya punya murid gini. Oh ya masuk yang keempat Umi. Dan Buya pilih ini adalah anak kalau menikah selagi milih enak. Tidak diterima di sini tidak ada masalah. Podo rakelonge, tidak ada yang kurang dari saya. Utuh saya. Kenapa saya pusing-pusing? Saya pilih. Istikharah dalam petunjuk dari Habib juga petunjuk adalah ya kan Umi selesai. Meninggalkan yang 3 tidak sakit hati Buya. Karena apa? Buya tidak jatuh hati ke mereka, tidak ada nyantai. Yang ketiga beres. Alhamdulillah mereka sekarang jadi istri-istrinya orang-orang besar semuanya. Yang 3 itu. Umi selesai. Yang 3 adalah punya pesantren-pesantren besar di Jawa Timur sana. Buya tidak mau tanggung.
Milih akhlak ini. Kalau tidak milih rugi ngapain? Kalau sudah terlanjur cinta itu nggak milih, bingung. Ditawari yang lainnya hanya dia. Bahkan mungkin seorang itu kalau sudah terlanjur cinta, yang cinta buta itu ditanya, Neng, apa sih Neng yang menjadikan kamu kok senang dengan dia? Nggak tahu. Nggak tahu. Bahlul, Bahlul. Jangan ganteng mah enggak, baik juga enggak. Lihat. Lihat, ini anak-anak Buya kalian. Pernikahan. Pernikahan tidak boleh menghalangi kalian sekolah. Tapi maksiat tidak boleh. Wibawa. Dan itu menjadikan orang bisa serius dalam meniti karirnya. Belajar nyaman. Nah, sekarang bagaimana bisa serius sekolah? Sebentar lagi bunyi titit, SMS, WA, titit, dikit-dikit, titit. Baru 2 baris titit, balas lagi, titit. Tapi hati kalian, kalau hati yang terjaga, Masya Allah. Kemudian kebahagiaan menyambut kalian di saat pernikahan. Kenapa? Kalian menikah orang yang halal dengan kalian. Sehingga hati kalian utuh, kalian berikan kepadanya. Tapi sudah pacaran duluan dia. Tak taunya bukan jadi jodohnya dia. Saat menikah dengan seseorang setengah hati. Karena hatinya dengan orang lain. Allah, tersiksa hidupnya. Tersiksa hidupnya. Nggak ada keindahan. Bahkan mungkin di saat menemukan kepahitan sedikit saja. Seandainya aku dengan dia. Nah, kalian perlu akhlak seperti ini, nak ya. Nah, itu semua menjadi kalian melanggar orang tua kalian, melanggar guru kalian. Baik, dengan guru, lihat. Dengan guru yang hormat, yang ngerti, yang mencintai. Baik, sampai sini dulu karena waktu. Nanti lanjutkan kalau ada waktu. Ikuti pengajian-pengajian Buya. Ilmu tidak bisa diberikan dalam waktu sesaat. Tapi mengikat hati bisa dalam waktu sesaat. Tapi kalau hati kalian sudah terikat, mudah. Kalian bakal mencari ilmu Buya. Yang belajar dengan Buya bermacam-macam orang, nak ya. Termasuk kalian, alhamdulillah. Yang belajar dengan Buya baik, orang yang sudah alim, sudah pintar, sudah ini, punya ini semua. Yang Buya inginkan adalah ikatan hati. Buya tidak mengharap harta kalian, Buya tidak mengharap pangkat kalian, Buya tidak mengharap. Kalau Buya dekat dengan seseorang, yang Buya inginkan adalah hati yang sambung. Jangan mengharap kalau dia orang kaya bantu pondok, enggak. Yang bantu pondok sudah ada, nak. Yang bangun pondok sudah ada. Aib, celah, hina, rendah seorang ustadz kalau duduk dengan seseorang karena mengharapkan kekayaannya. Mungkin ada kalian ini adanya orang kaya raya, enggak, saya tutup mata. Saya tidak tahu apa bapak kalian siapa. Tapi yang Buya tahu adalah kalian harus Buya ikat hati dengan Buya. Apakah bapak kalian bantu pondok tidak bantu, bukan urusan Buya. Tapi Buya perlu hati kalian yang terikat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bangun pondok adalah ada. Sebelum datangnya si A si B, pondok berjalan terus dan dakwah berjalan terus. Dalam dakwah kita tidak menggantung dengan apa yang di tangannya orang. Tapi kalau ada orang membantu, silakan terbuka. Makanya hubungan antara kita, nak ya, karena Allah. InsyaAllah selesai. Dan inilah akhlak yang mulia. Jangan memutus. Cuman ada sebagian dari anak-anak yang biarpun santri kilat, yang ikatannya luar biasa. Tapi ada sebagian itu hanya sekadar lewat, karena hatinya kurang benar. Pernah jadi santri kilat, sudah ya, hanya karena dipaksa orang tuanya, tapi hatinya tidak nyambung. Kalian mumpung, baik dipaksa atau tidak dipaksa, kalian sudah di sini, sambung hati kalian. Sampai dimanapun kalian, jangan putus dengan Buya. Buya punya program dakwah yang besar sekali. Mungkin di antara kalian jago dalam ilmu apa? IT. Buya butuh pakar-pakar IT. Pertelevisian. Bisnis. Apa saja. Buya pengen, Buya membutuhkan semuanya. Buya lebih senang kalau yang terjun di situ semua adalah anak-anak Buya semua. Dan kalian adalah anak-anak Buya yang merasa minder kalau menjadi santri kilat dan sebagainya. Yang menjadikan istimewa adalah hati yang sambung. Baik ya. Ini adalah dari Buya, tolong nanti didekatkan terus dengan Buya. Bagi Buya, datang perginya seseorang tidak akan mengganggu Buya. Ente pergi, ente datang, ente pergi, ente datang. Buya hanya jalankan tugas. Tapi yang Buya rindukan adalah ikatan hati. Ada orang yang sudah pernah bantu pondok, katanya donatur pondok, tiba-tiba pergi dan sebagainya. Datang perginya seseorang tidak akan mengurangi pondok. Akan tapi jika ada orang sudah bergabung di tempat yang baik kok keluar, sayangkan. Ada apa harus keluar? Ya insya Allah. Ini tingkat SD, SMP atau SMA? SMP, Masya Allah. Buya juga membuat di sini SMP. Dan SMP itu
Anak-anakku, kalian harus tahu usia SMP, SMA itu usia pubertas, usia rentan. Dicoret, dicetak itu hari itu. Masa pubertas murahaqah. Usia 12 tahun sampai 18. Tinggal siapa yang mewarnai ini semuanya. Hitam-hitam, buruk-buruk. Mulai hawa nafsu, syahwat, segala macam gaya hidup semuanya dicetak di usia ini. Maka di sini perlu perhatian khusus bagi seorang laki-laki antara 12 sampai 18. Perempuan lebih maju dikit, biasanya 11, 10 sudah mulai masa ini. Anak putri. Baik, ini saja ya. Nanti baru akhlak-akhlak selanjutnya dengan saudara, dengan kerabat, dengan gaya hidup. Nak, jangan biasakan dengan gaya hidup mewah, gaya-gayaan. Sok pamer kekayaan, bangeri, rendah. Kekayaan orang tuamu bisa saja bangkrut, bisa saja dari ngutang, kan macam-macam. Semoga Allah memberikan pertolongan terus kepada orang tua kalian. Tapi ada orang sombong aneh, ada orang sombongnya luar biasa. Cerita mobil, mobil bapakmu tahu enggak? Bayar kayak cerita ini, cerita dunia. Buya punya anak, tidak boleh tahu duitnya. Anak Buya Zahra yang sudah gede SMP itu, dia tidak ngerti duitnya, tidak pernah megang duit. Macam-macam. Duit itu kotor di hati, kotor di tangan. Kotor di hati, kotor di tangan. Di tangan kotor. Yang megang bermacam-macam orang, korengan, kudisen megang duit. Dia sendiri paling ya. Orang kalau megang duit cuci tangan dulu enggak ya? Habis garuk-garuk megang. Kotor lahir, kotor batin. Di batin enggak. Buya tidak senang kalau anak-anak Buya dikasih duit sama orang, disanguin. Takut dia menikmati. Sehingga belanja pun dia tidak ngerti anak-anak Buya. Apa yang gede Zahra? Tidak Buya biasakan dengan cara hidup semacam itu. Kalau mau belanja minta, mau mama, ibu, saya minta ini, belikan, selesai. Megang duit, bisa nyimpen duit. Akhirnya apalagi anaknya kiai, bahaya lagi. Setiap orang ngasih duit, wah, akhirnya deket sama orang biar dikasih duit. Wah, anak Buya jadi penjahat namanya itu. Halo. Buya tidak pengen anak Buya rusak. Ya tidak senang kalau ada orang banyak ngasih hadiah dengan anak-anak Buya. Kalau ngasih bangunan untuk pondok dan sebagainya. Alhamdulillah anak Buya tidak punya keinginan macam-macam. Selesai. Dan tidak Buya didik dengan hal-hal semacam itu. Beri gaya-gayaan, pengen mobil, pemotor, enggak masuk dalam catatan. Anak Buya naik apa saja, oke. Dan Buya juga tidak punya apa-apa. Ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, jangan bangga-bangga dengan urusan dunia, nak ya, dengan kekayaan. Tapi berbanggalah dengan Allah dan Rasulullah. Berbanggalah kalau kalian dekat dengan Allah dan Rasulnya. Baik, ini saja insya Allah ya. Ketimahnya. Insya Allah nanti malam bergabung dengan anak pondok. Buya biasanya, dia nyantai dengan anak-anak. Tidak dengan yang mahal. Biasanya Buya itu rekreasi. Suatu ketika ini data ini anak-anak ini semuanya. Kalau Buya lagi main di Pancalang, panggil mereka. Buya itu sering main anak-anak kebun. Buya punya kebun 9 hektar sana. Main di sana, ngapain saya sudah makan. Biasanya ada orang ngirim buah, ngirim kue, ngirim ini. Makan tok di situ sudah, tapi di lapangan luas. Rekreasi sederhana. Boleh kalian ikut nanti insya Allah. Nanti malam Buya buat acara. Biasa Buya rindu, Buya cinta dengan anak Buya. Nanti malam makan kerupuk di sini. Kerupuk harganya murah kan. Tapi kita buat suasana di bawah terang rembulan nanti. Kan enak suasana. Masih. Nggak usah harus pergi kemana. Tempatnya Yahudi itu. Kan ada produk-produk Pizza Hut, segala macam produk Yahudi. Ngabisin duit pertama. Banyak aurat dibuka di situ, lihat. Aurat dibuka. Rugilah itu anak-anak kita yang laki-laki yang lihat aurat, maksiat semua. Di sini makan kerupuk pedes lah semua. Ketawa semuanya, senang semuanya. Oh. Baik, ini saja ya. Semoga Allah menjaga kalian semuanya. Menjadikan orang sukses dunia akhirat. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang tua, cinta guru, cinta sesama. Indah di dunia. Allah menjaga kehormatan kalian semuanya. Menjaga kemuliaan kalian semuanya. Jauh dari sebab-sebab kehinaan. Jauh dari sebab-sebab kehinaan. Panjang umur. Orang tua kalian dijaga oleh Allah. Dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal, penuh berkah. Orang tua kalian telah merestui kalian di sini. Semoga Allah restui beliau. Allah ridhoi beliau semuanya. Semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan sesaat, tapi pertemuan yang membuahkan, pertemuan yang indah hingga kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan astagfirullah. Apa sekarang? Ayo mau foto. Sekalian salaman putranya. Ayo mau foto-foto sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.